lain dalam bersosialisasi. Kepekaan dan kecerdasan sosial dibutuhkan untuk suatu kemampuan, yaitu empati. Empati ini adalah menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ini sangat penting karena kita jadi tahu apa yang kita sampaikan di depan orang banyak. Kecerdasan emosi membuat kita lebih paham bagaimana social skill yang harus kita terapkan dalam kehidupan masyarakat kali ini. Jadi teman-teman, mau extrovert, introvert, empati itu bukan syarat, tapi mutlak. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Nuriskilah Rahayuning Suluza, yang akan menemani malam Anda 1 jam mendatang di acara Ngobrol Yuk. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Di tengah-tengah pandemi seperti ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan jangan lupa selalu di rumah aja. Ada yang tahu nggak sekarang kita akan bahas apa? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih introvert? Dan jangan lupa simak terus acaranya karena di penghujung acara kita akan ada bintang tamunya loh. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa sih introvert, kalian pasti sering mendengar teman-teman kalian, lingkungan kalian, pasti kalian sering mendengar kepribadian introvert dan extrovert. Introvert itu kepribadian yang cenderung suka menyendiri, sulit untuk bergaul, sedangkan extrovert lebih mudah bergaul dan suka keramaian. Sebenarnya anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Psikolog Personal Growth Linda Setiawati mengatakan, seseorang yang introvert juga bisa komunikatif dan interaktif. Begitu juga sebaliknya. Seseorang extrovert tidak selalu ramah dan mudah bersosialisasi. Karena seseorang yang extrovert pasti membutuhkan waktu untuk menyendiri. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut, apa sih introvert itu? Pasti banyak teman-teman kalian di sekitar kalian atau di masyarakat, pasti banyak yang mengaku aku introvert. Dia lo introvert, itu sekumpulan orang introvert, dan masih banyak persepsi-persepsi yang lain. Nah, menurut Bapak Psikologi, pasti nih yang anak psikologi tidak asing lagi mendengar nama Bapak Psikologi ini. Menurut Bapak Psikologi yang terkenal, Carl Jung menyebutkan bahwa manusia memiliki 2 kepribadian. Yang pertama kepribadian extroversion, dan yang kedua kepribadian introversion. Nah, tipe extroversion ini beliau mengatakan bahwa tipe ini lebih suka membaur, suka keramaian, gampang bersosialisasi, berbicara sebelum berpikir, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, tadi kan kita membahas extrovert. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut, apa sih introvert? Dari artikel yang saya baca, ciri-ciri introvert ini ada 5. Nah, yang pertama, orang introvert tidak suka basa-basi. Jadi, kalau kita ngobrol dengan orang introvert itu jarang memulai pembicaraan. Orang introvert banyak diam dalam suatu pembicaraan daripada memulai pembicaraan. Yang kedua, lebih suka menikmati me time. Orang introvert ini tidak suka keramaian, tidak suka keluar rumah, jadi apa-apa dia melakukannya sendiri. Misalnya, baca buku sendiri, dengerin musik sendiri. Jadi, apa-apa itu serba sendiri.
Yang ketiga, suka berkomunikasi yang mendalam. Orang introvert bukan berarti tidak suka berbicara dengan lawan jenis. Suka, tetapi biasanya kita harus dekat terlebih dahulu dengan orang introvert. Baru orang introvert itu mau berbicara dengan kita. Nah, yang keempat ini, seorang introvert lebih suka bekerja sendiri. Jadi kalau seorang introvert bekerja dengan suatu kelompok, maka seorang introvert ini pasti kesulitan untuk berkolaborasi. Nah, yang terakhir, seorang introvert itu berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, teman-teman, kalau kita mengatasnamakan introvert sebagai sebuah alasan, mendingan teman-teman cari tahu dulu, apakah kita benar-benar ekstrovert atau introvert. Jangan sampai teman-teman melakukan mental block dengan self-diagnosis. Maksudnya apa? Sekarang kan banyak di internet tes psikologi, lalu kita coba-coba, keluar hasilnya, lalu kita mental block dengan berpikir, waduh aku introvert, wah aku extrovert, waduh kok ini, aduh kok itu. Nah, teman-teman, jangan melakukan hal seperti itu. Kepribadian kita, diri kita yang tahu. Saya juga mempunyai introvert, saya juga mempunyai kepribadian extrovert. Tetapi mana yang lebih dominan yang ada pada diri kita? Nah, hanya diri kita yang tahu. Halo Mbak Somrotin. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, meskipun bosan di rumah, tapi ya dilakukan saja demi kebaikan bangsa. Nah, kita dengar dan kita dapat mencontoh dari Mbak Zamrotin yang kalian yang masih di luar rumah dan gak di rumah aja, kita harus tetap di rumah aja agar kita dapat memutus rantai penularan COVID-19. Mbak Zamrotin ini sekarang kegiatannya apa? Ya, diam di rumah, nyapu-nyapu, bersihin rumah, ya begitu saja. Sekarang saya akan bertanya-tanya mengenai introvert. Katanya nih, dengar-dengar Mbak Zamrotin ini orangnya mempunyai kepribadian introvert, benar? Ya, bisa dibilang gitu. Nah, Mbak Zamrotin, dengar gak sih kalau orang introvert ini harus diajak ngomong terlebih dahulu? Ya, benar, kalau introvert ini tidak bisa memulai berbicara, tapi harus dimulai lawan jenis atau sesama jenisnya. Nah, kalau di lingkungan Mbak Zamrotin itu sendiri, itu teman-teman Mbak Zamrotin banyak yang dari kepribadian yang introvert atau extrovert? Ada semua sih, ada yang extrovert, ada yang introvert, ya, ada semua. Nah, nyaman gak sih jadi orang introvert? Nyaman-nyaman aja. Kalau kita, kalau teman kita, maksudnya saya, kalau orang introvert itu nyambung sama lawan bicaranya, kita pasti kayak extrovert, gak kayak introvert lagi. Wow, begitu. Iya, kalau kita nyambung, kita enak sama lawan bicaranya, kita suka, jadinya sama. Itu yang orang introvert itu bisa saja kayak extrovert. Nah, Mbak Zamrotin, apa sih kesulitan jadi orang introvert? Menurut saya sih introvert itu bukan hal yang menyulitkan bagi kita, tapi tergantung kitanya sendiri. Kalau kita nyambung ya kita menjadi ekstrovert, gak selalu kita menjadi introvert terus. Kalau dalam memilih pasangan misalnya atau pacar, Mbak Zamrotin ini lebih suka pacar atau pasangan yang mempunyai kepribadian introvert atau extrovert? Kalau saya sih milihnya yang lebih suka yang humoris sih, tapi paling ya ekstrovert, bisa seimbang gitu ya. Jadi enak ya kalau extrovert
Mbak Zamrotin ini introvert, pacarnya extrovert, jadi bisa saling melengkapi. Kalau pacarnya introvert, Mbak Zamrotin ini introvert, bisa-bisa kalau kencan diem-diem dong ya. Iya, bisa jadi. Mbak Zamrotin ini kan mempunyai kepribadian yang introvert. Ya. Ada nggak sih kesulitan dalam bergaul? Ya, ada sih kesulitannya. Tapi saya itu kadang merasa risih kalau ada seorang yang so akrab sama kita itu kadang saya merasa risih gitu. Tapi kalau saya itu sebenarnya suka sih bergaul, tapi kalau so akrab itu saya merasa risih. Itu kan yang so akrab ingin berbicara, memulai pembicaraan dengan Mbak Zamrotin. Itu mengapa Mbak Zamrotin merasa risih dengan hal tersebut? Ya, kembali lagi yang di awal, orang introvert itu kalau sudah nyambung, kita menjadi ekstrovert. Tapi kalau gak nyambung, itu risih. Ini apa sih anak ini so akrab gitu. Berarti bergantung dengan bobot yang dibicarakan oleh lawan pembicara ya? Iya. Nah, itu tadi kita bisa mendengar dari statement-statement Mbak Zamrotin yang mengaku dirinya mempunyai kepribadian introvert. Terima kasih Mbak Zamrotin sudah hadir di studio kami. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya untuk Mbak Zamrotin. Tepuk tangan untuk Mbak Zamrotin. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di studio ini, yang sudah menonton dari rumah. Ketemu lagi dengan saya pekan depan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Saya Nuriskila Rahayuning Sunuza, mohon undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.